Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Hal-hal penting yang perlu diketahui seputar zakat fitrah. Zakat adalah salah satu dari 5 hal yang merupakan a'zamul umuril Islam, 5 perkara yang paling agung dalam Islam, yang disebut dalam hadis Jibril ketika beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya dengan tujuan memberi pelajaran kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai iman, Islam, dan ihsan. Oleh karena itu, keberadaan zakat tidak bisa dipisahkan dari bangunan ajaran agama Islam. Zakat adalah hak dalam harta seseorang untuk mereka yang berhak menerimanya. Mustahiqun, atau sesuatu yang diwajibkan atas jiwa setiap muslim dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Yang pertama dikenal dengan istilah zakat mal atau zakat harta benda. Dan yang kedua adalah zakatul fitri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang para perawinya thiqat. Thiqah itu artinya adalah terpercaya, bahwa puasa menggantung antara langit dan bumi selagi belum dibayar zakat fitrah. Ini tidak berarti bahwa bila tidak dibayar zakat fitrahnya maka puasa kita sama sekali tidak diterima. Melainkan yang dimaksud adalah bahwa puasa tersebut tidak mendapat pahala dengan derajat yang tinggi atau pahala yang sempurna. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Al-Baqarah ayat 43. Maknanya, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Zakatul fitri atau zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang yang wajib ia beri nafkah. Orang yang wajib ia beri nafkah maksudnya adalah ia adalah orang yang menjadi tanggungan biaya hidupnya, seperti orang tuanya yang fakir, istri dan anaknya yang belum baligh. Zakatul fitri ini wajib ia keluarkan jika ia mempunyai harta yang lebih dari kebutuhan sandang, papan, makanan pokoknya, dan makanan pokok orang-orang yang wajib ia nafkahi pada hari raya dan malam hari raya, dan juga ada kelebihan untuk membayar hutangnya.
Ukuran makanan pokok yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya adalah 1 sok atau 4 mud. Kalau di negara kita sekitar 2 kilogram. Dalam mengeluarkan zakat ini diwajibkan untuk niat ketika memisahkan kadar zakat yang akan ia keluarkan. Sebagai contoh, ketika ia memisahkan kadar zakat untuk dirinya, dalam hatinya dia berniat, hadhihi zakatu badani, ini zakat badanku. Sedangkan jika seseorang ingin mengeluarkan zakatul fitri untuk anaknya yang sudah baligh, maka diharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu dari si anak tersebut. Jika tidak demikian, maka zakat itu tidak sah, karena anak yang sudah baligh secara hukum fikih, nafkah, biaya hidupnya bukan lagi menjadi kewajiban orang tuanya. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat kebanyakan orang cenderung mengabaikannya. Zakat fitrah ini wajib bagi orang yang mendapati bagian dari bulan Ramadan dan Syawal. Oleh karena itu, bayi yang lahir setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan tidak mendapati bagian dari bulan Ramadan, atau lahir pada bulan Ramadan dan mati sebelum terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, tidaklah dikeluarkan zakatnya. Waktu mengeluarkan zakat ini dimulai dari awal Ramadan atau takjil hingga terbenamnya matahari pada hari raya. Jika dikeluarkan setelah matahari terbenam pada hari raya tanpa uzur, maka hukumnya haram. Sedangkan yang paling utama, afdal, adalah dikeluarkan pada pagi hari raya sebelum sholat Id. Hukumnya sunnah. Apabila dikeluarkan setelah sholat Id, maka hukumnya makruh. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga segala kebaikan yang kita lakukan menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan semoga semuanya menjadi jalan untuk semakin semangat untuk menambah ilmu dan mengamalkannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.